Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Peran Teknologi Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami dan juga apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman yang sudah bersedia memperhatikan pada kesempatan diskusi kali ini. Oleh karena itu, saya Hadian Sabila Rosadi dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Arlintang dan Febi kita terkait hasil tugas kami. Di sini saya akan melanjutkan dari subbagian yang dijelaskan oleh rekan saya Febi kita, yaitu bagian manajemen teknologi pendidikan. Manajemen personalia. Proyek dan program apapun memerlukan orang yang tepat untuk memastikan keberhasilan penyelesaian proyek. Manajemen personalia mencakup memastikan bahwa terdapat cukup orang dengan keterampilan yang tepat untuk melakukan pekerjaan pada waktu yang tepat dengan biaya terendah dengan sumber daya yang diperlukan. Menyeimbangkan kapasitas dengan permintaan merupakan tantangan besar, terutama di perusahaan jasa profesional yang harus menangani penundaan yang disebabkan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya, manajemen personalia dan manajemen proyek saling terkait erat. Perincian tugas-tugas proyek yang terampil akan menghasilkan tenaga kerja terbaik yang sesuai untuk tugas tersebut. Nah, kemudian akibat manajemen personalia yang buruk bisa sangat besar. Anggota tim proyek yang kurang berkualifikasi untuk suatu tugas akan mengakibatkan tugas tersebut memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya dan kualitasnya mungkin menurun. Dan sebenarnya menugaskan anggota tim proyek yang berkualifikasi tinggi untuk suatu tugas juga dapat mengakibatkan biaya yang lebih tinggi jika biaya ini tidak diperhitungkan dalam anggaran proyek tersebut secara keseluruhan. Jika proyek dijalankan secara bersamaan, pekerja berketerampilan tinggi seringkali perlu dilibatkan dalam beberapa tugas. Beberapa tugas berbeda, sehingga mempersulit tantangan pengelolaan sumber daya. Manajemen personalia juga tentang memastikan bahwa orang yang tepat bersedia saat tugas harus dimulai. Biarkan anggota tim proyek dapat menambah biaya overhead organisasi secara signifikan, biaya yang sering kali tidak diperhitungkan dalam anggaran proyek. Sebagai manajer personalia, spesialis media harus mengidentifikasi individu yang memenuhi syarat, mengawasi kinerja mereka, membantu mereka dalam pengembangan profesional berkelanjutan, dan memberi mereka motivasi untuk terlibat dalam layanan berkualitas. Selanjutnya adalah manajemen program. Terkadang ada kebingungan antara istilah-istilah tersebut, baik proyek dan program pengelolaan. Program didorong oleh misi memiliki durasi lebih panjang atau lebih lama dan biasanya berisi banyak proyek. Proyek didorong oleh spesifikasi, memiliki batas waktu terbatas, dan menghasilkan produk, paket, atau layanan. Contoh keluaran proyek mencakup sistem pendidikan berbasis komputer, buku teks, dan laporan evaluasi. Manajemen proyek dianggap melibatkan pelaksanaan jangka pendek tanpa wewenang jangka panjang. Sedangkan manajemen program mendukung program berkelanjutan jangka panjang yang merupakan bagian integral dari tujuan organisasi. Pendekatan modern terhadap manajemen program mungkin lebih baik dicontohkan oleh karya Crosby pada tahun 1979. Gagasan Crosby tentang nol cacat menyarankan bahwa biaya untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada biaya untuk mencegah terjadinya kesalahan. Crosby berargumentasi bahwa kita dikondisikan untuk percaya bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, perspektif modern mengenai manajemen program telah berubah dari aktivitas reaktif dan fokus pada inspeksi menjadi aktivitas penghindaran kesalahan yang lebih proaktif. Jadi, performa berkualitas dicapai melalui proses suara. Kinerja berkualitas
dicapai melalui penawaran produk dan layanan yang dipahami dengan baik dan memanfaatkan komponen umum sebanyak mungkin. Nah, pemasaran sebagai penggerak manajemen program. Mengenai prinsip perbaikan berkelanjutan, menilai keberhasilan suatu proses pembelajaran memiliki berbagai aspek. Mengukur hasil dimulai dengan komunikasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan utama, penyedia dan pekerja lini, administrator sekolah dan guru, dan seterusnya. Para pelaku kunci itu harus sepakat mengenai siapa pelanggannya dan bagaimana kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. Di sebagian besar bisnis, aktivitas penjualan dan pemasaran sama pentingnya dengan keberjalanan pengiriman barang sesuai anggaran dan pada tingkat kualitas yang diharapkan. Nah, pada dasarnya pemasaran dan penjualan adalah tentang memahami kebutuhan pelanggan dan mampu menyelaraskan nilai layanan atau penawaran produk organisasi kepada pelanggan. Nah, yang selanjutnya 4P adalah satu konsep klasik dalam pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Mendefinisikan keasikan utama fungsi pemasaran dalam manajemen. Produk merupakan alat bauran pemasaran yang paling besar, yang paling dasar, karena mewakili penawaran nyata organisasi kepada pasar. Apakah penawaran organisasi berupa produk atau layanan? Organisasi perlu memperhatikan kebutuhan penawaran dengan cara yang sesuai dengan klien. Artinya, memahami kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam desain produk, fitur produk, dan kualitas produk yang memuaskan pelanggan. Harga adalah alat bauran pemasaran penting lainnya yang harus diperhatikan oleh semua penyedia layanan, terlepas dari posisi penyedia layanan sebagai pusat biaya atau keuntungan. Harga adalah jumlah uang yang bersedia dibayar pelanggan untuk layanan atau produk tertentu. Harga harus sepadan dengan nilai penawaran yang dirasakan. Jika hal ini tidak selaras, pelanggan akan beralih ke sumber lain. Misalnya tempat. Tempat mencakup berbagai jenis aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk membuat layanan atau produknya tersedia bagi pelanggan sasarannya. Bagi organisasi layanan internal, permasalahan tempat adalah kunci. Terutama ketika tempat kerja menjadi semakin terdistribusi. Dalam beberapa kasus, organisasi memilih untuk bekerja lebih perantara atau menggunakan mitra saluran. Dan pada akhirnya, promosi berbicara langsung tentang nilai positioning bagi pelanggan. Promosi mencakup serangkaian aktivitas yang mengkomunikasikan penawaran pada pelanggan dengan cara yang jelas dan yang pasti menarik. Bulls pada tahun 2024 menyarankan bahwa spesialis media juga harus mempertimbangkan cara untuk memasarkan pusat media, baik di dalam organisasi maupun kepada komunitas yang lebih luas. Seringkali karena berkurangnya anggaran, spesialis media berperan untuk memasarkan pusat media guna memastikan kesuksesannya yang berkelanjutan. Ketika pendanaan sulit, spesialis media harus kreatif dalam mengelola anggaran dan juga dalam mencari sumber daya tambahan untuk ditambahkan pusat media. Mengelola perubahan sebagai bagian dari manajemen program. Nah, manajemen perubahan dipraktikkan untuk memastikan terjadinya transisi yang terorganisir dan dapat diprediksi dari satu keadaan organisasi ke keadaan organisasi lainnya. Manajemen perubahan seringkali melibatkan desain ulang organisasi, pekerjaan, dan tugas serta pelatihan, pembinaan, dan dukungan kinerja. Agar adil, peran manajer perlu dijelaskan dalam bentuk agenda perubahan. Selanjutnya yaitu evaluasi program dalam pengelolaan program. Nah, evaluasi program adalah fungsi lain dalam manajemen program. Evaluasi memastikan bahwa program
layanan atau lini produk tertentu juga memberikan nilai yang diharapkan untuk mengungkapkan hasil penting yang tidak diinginkan. Dalam beberapa kasus, evaluasi program bersifat formatif. Artinya, tujuan evaluasi adalah untuk mendiagnosis masalah dan merekomendasikan perubahan dalam fase pengembangan dan penelitian. Yang juga termasuk dalam daftar tanggung jawab spesialis media menurut BUS pada tahun 2024 adalah evaluasi produk dan proses. Spesialis media bertanggung jawab atas penilaian lanjutan terhadap kualitas sumber daya pusat media. Evaluasi ini umumnya diharapkan dilaporkan setiap tahun. Lebih lanjut, proses atau cara media center dimanfaatkan oleh klien juga merupakan bagian dari siklus evaluasi. Tidak hanya catatan sirkulasi yang penting, tetapi pengumpulan informasi tentang interaksi dengan klien juga penting untuk menunjukkan efektivitas pusat media. Nah, tiba saatnya di penghujung bab yang akan saya sampaikan, yaitu di bagian ringkasan. Meskipun peran seseorang manajer dapat mencakup 4 bidang yang dijelaskan, banyak tema yang muncul kembali dalam setiap bidang tanggung jawabnya. Peran sebagai agen perubahan merupakan aspek penting dalam setiap bidang. Disinilah tempat di mana manajer perlu untuk menunjukkan keterampilan kepemimpinan inovatif mereka untuk menggerakkan individu menuju pendekatan inovatif. Masalah pribadi dan anggaran juga selalu menjadi teman bagi semua jenis manajer. Penekanan pada klien juga merupakan pertimbangan yang perlu bagi semua manajer. Landasan profesi kami didasarkan pada keyakinan bahwa semua pekerjaan akan dilakukan dengan cara etis yang memenuhi standar tinggi di bidang teknologi pendidikan. Seperti yang telah dibahas di atas, ada banyak komponen manajemen yang efektif. Yang mendasar yang terjalin dalam seluruh aspek manajemen adalah pentingnya evaluasi. Di semua tahapan dalam peran manajer terdapat persyaratan bahwa produk atau layanan selaras dengan kebutuhan klien. Hal ini berlaku baik manajer berfungsi sebagai manajer proyek, manajer sumber daya, manajer personalia, atau manajer program. Evaluasi adalah proses berkelanjutan yang harus diintegrasikan ke dalam setiap fase teknologi pendidikan dengan penekanan pada penyelarasan standar dan pedoman legislatif. Proses penyelarasan ini menjadi lebih penting dibandingkan masa lalu. Manajemen dan kepemimpinan yang efektif adalah kunci praktik seorang teknolog pendidikan, para ahli teknologi. Menurut definisinya, bekerja sama dengan pihak lain, memecahkan permasalahan dunia nyata. Dan ini perlu direncanakan dan dilaksanakan, dan orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut perlu dipilih. Didukung, diawasi, diberi kompensasi, dan diakui. Teknologi pendidikan harus berinteraksi secara efektif dengan keluarga dan memangku kepentingan masyarakat. Artinya, memahami dengan jelas kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan kebutuhan ini menjadi produk dan layanan yang sesuai dengan pasar. Artinya, memposisikan nilai produk dan jasa sehingga pelanggan bersedia membayarnya. Dan karena ahli teknologi pendidikan seringkali berperan sebagai agen perubahan, mereka harus memiliki kemampuan untuk memimpin secara efektif, mengarahkan, menyelaraskan, dan menginspirasi.